Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tri Melani, NIM belakang 077 dari kelompok 6. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Diah Ayu Kumalasari. Pertanyaan yang pertama adalah, apa pengaruh etika bisnis terhadap produktivitas kerja karyawan dalam bekerja di perusahaan? Dan yang kedua adalah, di makalah terdapat kalimat, hal ini meningkatkan kewajiban bagi perorangan maupun industri untuk melaksanakan aturan kode etik secara internal maupun eksternal. Pertanyaannya, aturan kode etik secara internal maupun eksternal itu bagaimana? Jelaskan. Baik, di sini akan saya jawab. Yang pertama adalah pengaruh etika bisnis terhadap produktivitas kerja karyawan di suatu perusahaan, yaitu karyawan akan memiliki motivasi kerja yang sangat tinggi karena mengingat perusahaan di mana seorang karyawan bekerja akan mendapatkan respon positif di masyarakat. Lah, itu akan menjadi para karyawan merasa bangga atas apa yang mereka peroleh. Kebanggaan tersebutlah yang akan melucut semangat karyawan untuk termotivasi bekerja dengan lebih baik lagi. Selain itu, karyawan akan memiliki banyak hal positif jika menjalankan dengan kode etika bisnis yang ada. Seperti contohnya, karyawan itu memiliki rasa tanggung jawab yang besar, sikap menghormati aturan dari suatu perusahaannya, dan juga sikap hormat dengan teman karyawan lain atau bahkan dengan atasannya, dan juga yang lain-lain. Oke, lanjut ke pertanyaan yang kedua adalah, aturan kode etik secara internal, yaitu dari berbagai segi. Yang pertama ada dari segi integritasnya, itu para karyawan harus melaksanakan pekerjaan secara jujur, berhati-hati, dan bertanggung jawab. Yang selanjutnya, mematuhi hukum sesuai ketentuan hukum atau profesinya. Selanjutnya, tidak boleh terlibat dalam kegiatan ilegal. Dan yang terakhir, harus mendukung tujuan organisasi yang sah dan etis. Terus yang kedua ada dari segi objektivitas, itu ada dua. Yang pertama, tidak terlibat dalam hubungan apapun yang dapat menghalangi penilaian secara adil. Dan yang kedua, tidak boleh menerima apapun yang dapat mengganggu pertimbangan profesional. Segi keempat itu ada kerahasiaan. Karyawan harus berhati-hati dalam menggunakan dan menjaga informasi yang diperoleh selama melaksanakan tugasnya, dan tidak boleh menggunakan informasi untuk keuntungan pribadi. Yang keempat adalah kompetensi. Karyawan hanya terlibat pada pengetahuan, keahlian, dan pengalaman yang dimilikinya. Yang kedua, harus memberikan layanan sesuai dengan standar profesional. Dan yang terakhir, harus senantiasa meningkatkan keahlian, efektivitas, dan kualitas secara berkelanjutan. Sedangkan aturan kode etik secara eksternal, yaitu yang pertama, karyawan harus menunjukkan kejujuran, objektivitas, dan kesungguhan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam profesinya tersebut. Yang kedua, mempunyai loyalitas terhadap organisasi. Yang ketiga, kompetensi, yaitu harus memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan dalam menjalankan tugasnya. Dan yang terakhir, mampu menjaga kerahasiaan. Jadi, sebenarnya antara kode etik internal maupun eksternal itu sama, akan tetapi bedanya hanya dalam penempatannya di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan tersebut. Sekian jawaban dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.